Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jantung Pulau Sumatera, Pekanbaru tumbuh dari sebuah bandar kecil di tepian Sungai Siak menjadi kota perdagangan, pemerintahan, dan pertemuan budaya. Sementara pada tahun 1912 di Yogyakarta, lahir gerakan pembaruan bernama Muhammadiyah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pelayanan sosial. Cahaya pembaruan ini kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, menyusuri sungai, pesisir, dan pelabuhan. Hingga akhirnya tibalah di tanah Melayu Riau dan menemukan tempat tumbuhnya di Pekanbaru. Di tepian Sungai Siak, di surau-surau kampung, dan ruang belajar sederhana, Muhammadiyah mulai berakar. Bukan dengan gemuruh, tetapi melalui keteladanan, kerja nyata, dan semangat membangun masyarakat. Inilah perjalanan Muhammadiyah di Kota Bertuah. Berkaitan dengan kajian sejarah Muhammadiyah yang ada di Riau dan kita fokuskan ke Kota Pekanbaru. Nah, ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari beberapa hal. Pada tahun 1927 itu sudah mulai ada anak-anak muda dari Riau yang bersekolah baik di Medan maupun di Sumatera Barat. Nah, di sanalah mereka bergabung sambil sekolah, sambil mengaji, bergabung dengan Muhammadiyah di wilayah Ranah Minang, Sumatera Barat, dan juga yang di Medan. Setiap tahun mereka itu pulang bulan Ramadan, dan mereka ditugasi untuk berdakwah keliling. Nah, akhirnya pada waktu itu dari pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Barat memberikan SK untuk ada ranting istimewa lah, ranting dulu untuk di Riau ini. Bertepatan waktu itu rantingnya itu di daerah air tiris Kampar, karena waktu itu ibu kota Provinsi Riau masih di Tanjung Pinang. Baru akhir tahun 57 baru di Pekanbaru. Nah, tahun 1931 menjelang 32, nah itulah baru awal berdirinya ya Muhammadiyah resmi di Riau. Yang bertepatan ada di Kampar, ada di Kuansing, di Kuantan, ada di Bagan Siapiapi, dan Pekanbaru pada waktu itu masih masuk wilayah Kampar. Jadi kalau kita ingin mengkaji Muhammadiyah di Pekanbaru, itu tidak bisa dilepaskan dengan Muhammadiyah Kampar, karena wilayah Pekanbaru waktu itu masih termasuk wilayah Kampar. Nah, setelah tahun 60-an mulailah ya guru-guru yang tadi ya belajar dari Sumatera Barat, ada dari Medan, disebut dengan angkatan muda ya, di angkatan muda ya mereka itulah mulai mengaji, mengembangkan. Nah, Muhammadiyah di awal dengan pengajian, kemudian dengan membina panti asuhan. Gagasan pembaruan Islam mulai masuk ke Pekanbaru pada tahun 1950. Seiring ramainya arus perdagangan dan kedatangan perantau dari Sumatera Barat, Medan, dan kawasan pesisir. Bersama mereka ikut datang buku-buku tajdid dan pemikiran pembaruan. Saat itulah Pekanbaru masih kota sungai yang sederhana. Masyarakatnya religius dan kuat memegang tradisi, tetapi cukup terbuka pada hal-hal baru. Karena itulah pemikiran Muhammadiyah cepat diterima. Melalui cara beribadah yang lebih tertib, pendidikan yang modern, dan cara pandang agama yang lebih rasional.
Gerakan ini bermula dari pengajian rumah ke rumah yang dipimpin Ustadz Zain dan para guru muda. Dari surau-surau kampung, pembaharuan mulai diperkenalkan. Hingga akhirnya Muhammadiyah memusatkan kegiatannya di Masjid Taqwa, yang kemudian menjadi ikon dakwah berkemajuan di Pekanbaru. Dari sinilah pendidikan menjadi pintu masuk utama. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai berdiri dan berkembang ke berbagai kawasan kota, menjadi pionir pendidikan Islam modern di Pekanbaru. Kota Pekanbaru dulu itu hanya sebuah pasar kecil yang setiap pekan, makanya pekan namanya kan, Pekanbaru. Itu ada di sekitar Sungai Siak. Disitulah para pedagang-pedagang dari Sumbar, dari Medan, yang umumnya orang kita Minang, mulai mengembangkan, menceritakan tentang misi dan visi Muhammadiyah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam ajaran-ajaran agama Islam, sehingga terwujud untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanya sekelompok pedagang-pedagang tadi yang mengembangkan Muhammadiyah dari rumah ke rumah, melakukan pengajian-pengajian sederhana, ya, tapi secara rutin. Nah, disitulah mereka mulai mengajarkan bagaimana Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan mewujudkan pembaruan-pembaruan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan Muhammadiyah di Pekanbaru tak terlepas dari peran tokoh-tokoh sederhana yang menggerakkannya sejak awal. Mereka adalah guru agama, pedagang, dan para pemuda yang melihat pentingnya membawa pembaharuan ke tengah-tengah masyarakat. Tapi yang paling konsisten dalam bergerak itu, dalam sejarahnya yang kami baca ada dua orang, itu Pak Haji Zain dan Pak Abdul Karim. Ya, itulah tokoh yang mengawali pergerakan Muhammadiyah di Kota Pekanbaru yang dimulai di pinggir Sungai Siak. Di Kota Pekanbaru khususnya pada saat itu ada tradisi masyarakat itu terlalu kental membaurkan dengan ajaran-ajaran agama, sehingga tidak jarang masyarakat itu tidak lagi mengenal Allah itu yang harus kita satukan, tapi juga membaurkan dengan hal-hal mistik. Nah, disitulah Muhammadiyah itu masuk untuk memberikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat yang masih tergantung dengan hidup tradisional. Ya, namanya kita mau datang ke suatu kelompok untuk melakukan pembaharuan, ya, mengajarkan yang benar. Tentulah bagi masyarakat yang asing dengan pembaharuan yang kita berikan, mereka sedikit merasa terganggu. Apalagi bagi masyarakat yang kental sekali dengan adat tradisinya, menganggap Muhammadiyah ini nanti seolah-olah akan menimbulkan perpecahan. Ternyata kita kan bukan itu tujuannya, tapi tujuan kita justru bagaimana menguatkan akidah umat ini sehingga menyatukan dalam satu ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang berkembang betul di Pekanbaru itu sejak ada kader Muhammadiyah menjadi wali kota yang bernama Bapak Haji Raja Rusli. Dia menjadi wali kota, maka dialah, karena dia wali kota, maka dia sangat memperhatikan perkembangan Muhammadiyah di Pekanbaru ini. Sampai-sampai tanah-tanah dihibahkan untuk Muhammadiyah, itulah panti asuhan, sampai juga ya yang di Jalan Haji Madang sekarang, dulu namanya Jalan Pelajar, itu dari dia. Dan dia sangat perhatian sekali terhadap Muhammadiyah ini. Sampai-sampai terakhir beliau itu yang jasa tidak terlupakan, oleh gubernur diberi alternatif. Pak Raja
mau tetap aktif di Muhammadiyah atau jadi wali kota, atau kami angkat jadi pejabat di Jakarta. Tapi beliau ini luar biasa santunnya. Boleh saya jawab, kata gubernur, silakan berpikir dulu. Apa jawabannya Pak Raja ini? Dia kan tokoh Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Saya karena diberi alternatif, terima kasih banyak. Saya pilih biar tetap Muhammadiyah, biar tetap jadi pimpinan Muhammadiyah, dan saya rela meninggalkan wali kota. Itu luar biasa sejarahnya itu. Seiring waktu, Muhammadiyah di Pekanbaru tumbuh menjadi kekuatan penting bagi kota ini. Hadirlah pimpinan daerah Muhammadiyah dengan amal usaha nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dari SD hingga SMA tersebar di berbagai kecamatan. Masjid Taqwa dan Masjid Al-Fida menjadi pusat dakwah yang terus hidup. Para mubalik Muhammadiyah aktif mendatangi kampung, kelurahan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah kota yang terus berkembang. Muhammadiyah itu fokusnya di awal itu kan bagaimana pendidikan itu bisa berkembang. Karena di pendidikan inilah awal semuanya. Kalau anak-anak cerdas, maka bangsa kita juga akan cerdas. Jadi Muhammadiyah di Pekanbaru waktu itu juga memulai amal usahanya dengan pendidikan. Salah satu sekolah yang paling tua itu SD Muhammadiyah 1 yang ada di Pasar Pusat di Pekanbaru Kota. Disitulah awal Muhammadiyah itu mendirikan sekolah, berkembang terus, kemudian sekolah SMP 1 yang ada di Jalan Pelajar, SMA 1 juga ada di Jalan Pelajar, dulu namanya Jalan Gajah Dahlan. Sampai hari ini kita punya 2 perguruan tinggi. Itulah fokus utama Muhammadiyah Pekanbaru itu dalam gerakannya, gerakan pendidikan. Tapi tidak itu saja, juga kita bergerak di bidang sosial. Ada beberapa panti asuhan, kemudian ada beberapa klinik. Yang paling besar juga kita bergerak bidang dakwah dengan membangun musola dan beberapa masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, tahun 2000-an ini nampak sekali perkembangannya karena sudah muncul ya kampus-kampus. Termasuk yang terbesar ada 2 kampus di Kota Pekanbaru itu. Satu adalah kampus Universitas Muhammadiyah, yang kedua adalah kampus yang kemarin Stekib Aisyah, sekarang sudah menjadi Institut Pendidikan Teknologi Aisyah Riau. Makanya di sekolah Muhammadiyah itu ciri khasnya adalah nilai al-Islam dan ke-Muhammadiyahan, dan ditambah lagi dengan keunggulan dalam berbahasa Arab. Nah, ini 3 hal ini dipadukan sehingga lulusan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah ini tidak hanya mereka memiliki ilmu pengetahuan yang baik, tapi juga punya karakter, akhlak, dan tauhidnya juga diunggulkan. Perjalanan Muhammadiyah di Pekanbaru adalah perjalanan pengabdian yang tidak akan pernah berhenti. Dari para perintis yang memulai dengan sederhana, hingga amal usaha yang hari ini hadir untuk pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial, semuanya terjalin dalam satu misi, menghadirkan Islam yang mencerahkan. Dan dari perjalanan panjang itu kita belajar satu hal. Muhammadiyah di Pekanbaru bukan sekedar organisasi. Ia adalah inspirasi, penggerak perubahan, sumber harapan. Setiap langkahnya membawa keberkahan bagi masyarakat, bagi kota ini, dan bagi bangsa. Semangat itu tumbuh dari generasi ke generasi, menuntun, memperkuat, dan menghidupkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Selama api itu dijaga, selama nilai-nilai itu terus diamalkan, cahaya Muhammadiyah akan tetap menyala, menerangi hati siapapun yang percaya pada kebaikan
dan masa depan yang lebih baik.